Hobi menulis ya. ya. Sejak kapan hobi membaca? Kalau hobi menulis, kalau hobi menulis itu sebenarnya sejak kelas 2, kelas 3 SD itu sudah suka nulis. Dari SD. Kayak buat cerita fiksi, contoh kayak apa namanya, ada mereka temenan terus nanti gini ya, itu tuh udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Ida. Kali ini kami akan berbincang mengenai literasi. Nah, pada pagi hari ini kami sudah bersama dengan Mas Fatan yang merupakan salah satu anggota PLS, penggiat literasi sekolah, yang akan kami berdiskusikan atau kami sharingkan terkait dengan beberapa buku yang kemarin berhasil anak-anak SMPIT terbitkan. Nah, salah satunya adalah bukunya Mas Fatan ini yang berjudul Rindu dan Awan ya. Jadi di dalam bukunya ini adalah buku antologi, ada beberapa penulis, salah satunya adalah Mas Fatan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kami akan berbincang terkait dengan pengalaman Mas Fatan selama penulisan buku ini dan kendala-kendala apa saja serta hal-hal yang menginspirasi dari penulisan ini. Begitu ya Mas Fatan ya. Nah, untuk yang pertama mungkin Mas Fatan bisa menceritakan terkait dengan latar belakang bisa menulis sampai terbit itu seperti apa? Ya, jadi sebelumnya saya bisa menulis di buku itu karena pada saat itu ada acara PLS, kemudian saya diundang buat ikut, ditawarkan, terus saya ikut acara PLS pertama itu di kelas 7F yang waktu itu sekalian acara sama Sarasen. Nah, kemudian setelah itu ada program 30 hari menulis. Lalu saya ikut program itu, kebetulan ambil yang cerpen. Karena kalau ambil yang komik saya nggak terlalu pintar gambar. Terus kalau ambil yang novel sepertinya kepanjangan dan saya belum terlalu ahli dalam menulis itu. Akhirnya saya pilih cerpen. Itu. Terus habis itu waktu itu juga bertepatan kan ekstra saya creative writing. Jadi saya juga setiap Sabtu ibaratnya kan nulis terus karena ekstra saya juga nulis ya kan. Terus di situ selain saya ikut program itu, saya niatkan untuk mengasah skill menulis yang telah saya pelajari selama di creative writing. Ya, sekedar informasi, jadi PLS ini penggiat literasi sekolah kita sudah berjalan 2 angkatan. Yang angkatan pertama itu sudah menerbitkan 16 judul buku. Kemudian angkatannya Mas Fatan, angkatan kedua berhasil menerbitkan 7 buku. Di antaranya ada 5 antologi dan 2 buku single seperti itu. Jadi kemarin dari penulisannya Mas Fatan ada 3 tipe penulisan, yaitu penulisan cerpen, penulisan komik, dan penulisan puisi. Dan Mas Fatan sendiri memilih lebih yang cerpen. Ya. Kenapa Mas kok memilih itu? Karena tadi kalau misalkan buat yang komik saya nggak terlalu pintar gambar. Habis itu ya kayak visual saya nggak terlalu pintar gambar. Terus habis itu kalau memilih novel saya rasa itu bagi saya masih terlalu panjang. Terus kayak harus pakai waktu luang buat menulis gitu. Sedangkan saya kan juga punya kesibukan lain gitu. Takutnya keter gitu. Terus kenapa kok nggak memilih puisi? Karena saya nggak terlalu pinter menyusun merangkai kata kayak majas-majas gitu ya. Itu nggak terlalu itu. Susahan. Ya, susahan. Ya, terus di dalam buku ini ada 3 judul ya Mas Fatan ya. Nah, 3 judul terinspirasi dari mana teman-teman? 3 judul yang pertama ada Friendship is All. Itu sebenarnya terinspirasi ketika kan pada saat itu posisi saya nulis itu kalau nggak salah pramuka sebelumnya kan saya ekstra Sabtu. Terus hari Rabu itu pas pramuka membahas terkait persiapan kemah waktu itu. Nah, terus di situ saya terngiang-ngiang tentang kemah. Akhirnya pada saat dari Sabtu pas creative writing disuruh membuat cerpen, kemudian temanya kebetulan pas banget mengenai dunia luar. Akhirnya saya kepikiran kemah, petualangan kemah. Karena kepikiran habis itu udah coba pakai tema ini gitu. Itu terus yang kedua ada itu doa mengubah segalanya. Itu saya terinspirasi kalau nggak salah dari salah satu kajian Ustadz di TikTok. Masya gitu. Allah. Itu tentang bahwa
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, saya terinspirasi di situ. Kemudian saya kembangkan jadilah itu. Terus kalau yang ketiga itu liburan ke Malang itu sebenarnya juga sama, tugas ekstra disuruh membuat teks pengalaman. Entah pengalaman liburan atau apa, kemudian saya nulis ya waktu liburan ke Malang itu. Ya. Jadi dari apa yang dilihat, dari apa yang dialami, ternyata bisa menjadi inspirasi untuk menulis dan tidak membutuhkan terlalu imajinasi yang terlalu tinggi seperti itu ya, mudah sebenarnya dalam menulis itu. Lalu kendalanya apa kira-kira Mas Fatan? Sebenarnya kalau kendala nggak terlalu berpengaruh ya Usia. Dalam artian ketika mau menentukan tema kadang-kadang saya sudah kebayang sebelumnya. Jadi sudah kebayang tema apa, tinggal ditulis dikembangkan gitu. Yang susah itu ketika yang saya anggap kendala ketika menentukan endingnya. Karena kadang-kadang saya baca kisah yang saya tulis itu kadang-kadang ngerasa datar. Datar, bahkan saya yang nulis tuh merasa bosan melihatnya gitu lah. Kok cerita udah datar banget sih kayak gitu. Habis itu ya kalau kendala saya ya menentukan ending. Bagaimana caranya biar pembaca itu merasa kisah ini merupakan kisah yang mengesankan. Bahkan mungkin endingnya bisa jadi plot twist atau apa kan yang seru-seru gitu. Nah, kalau kendala ya saya ketika menentukan ending. Sama ketika misalkan cerita sudah lumayan panjang, kadang-kadang bingung ini arahnya mau kemana. Mau dibuat set ending, mau dibuat happy ending atau gantung kayak gitu. Kadang-kadang kendala di sini. Tapi kalau pas menentukan tema di awal tuh jauh aman. Berarti benar ya, suatu teori dalam penulisan itu menyatakan bahwa penulis pemula itu biasanya akan kesulitan dalam menentukan sebuah klimaks. Padahal cerita itu titik beratnya itu berada di klimaks. Nah, caranya seperti apa untuk menentukan klimaks itu adalah untuk terus berlatih menulis. Karena memang ketika kita menulis itu tidak hanya sekali dua kali, tapi memang harus terus diasah, dikembangkan sampai kita mengetahui mana yang ini menjadi titik poin berat dalam cerita kita, seperti itu ya. Berarti untuk saat ini memang Mas Fatar itu memang menggeluti penulisan? Iya, sebenarnya kalau menggeluti belum ya Usia, tapi masih kayak jadi hobi, salah satu hobi menulis ya. Sejak kapan berarti Mas Fatar? Kalau hobi menulis itu mungkin sejak kelas 2, kelas 3 SD itu sudah suka nulis. Dari SD. Kayak buat cerita fiksi, contoh kayak ada mereka temenan terus nanti gini itu udah suka buat kayak kelas 2, kelas 3. Berarti memang dari kecil memang sudah tertarik. Tertarik ya. Tertarik dengan penulisan. Terus saya nggak suka baca maksudnya. Dulu kelas 1, kelas 2 itu lebih suka nulis daripada baca. Entah kenapa waktu itu. Lalu kemudian kelas 4, 5 tuh mulai mengerti pentingnya membaca di sini. Kan ada banyak orang bilang juga dengan kita membaca buku maka kita akan membuka jendela dunia, membuka cakrawala kita. Bisa saya mulai kayak mencermati ternyata buku ini dari juga bisa. Dulu saya minat baca bukan minat baca novel, buku-buku kayak buku-buku ilmiah itu enggak, tapi komik. Dulu saya baca komik. Yang bergambar kan. Lalu kemudian pas pandemi baru itu saya mulai tertarik baca novel-novel gitu. Yang agak lumayan berat. Penulis yang menginspirasi siapa kira-kira Mas? Ahmad Fahdi. Dari cerita yang apa? Yang Negeri Lima Menara. Yang Lima Menara itu kan namanya persahabatan itu. Bagus kayak gitu. Itu juga difilmkan juga ya. Jadi dari apa yang kita baca ternyata itu juga bisa menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah inspirasi untuk kita bisa menulis. Berarti untuk kedepannya harapan Mas Fatan seperti apa? Harapan saya harapannya semoga skill menulis saya tambah berkembang tambah berkembang, terus setidaknya dalam hidup saya dapat menerbitkan satu buku atas nama saya. Katanya antologi namanya membuat buku single book karena memang untuk mengabadikan nama kita itu salah satunya adalah dengan menulis. Jadi memang ketika kita sudah tidak ada di dunia tapi karya kita masih ada, nah itu insya Allah akan bermanfaat dan menjadi pahala untuk kita. Harapannya menginspirasi banyak orang juga. Menginspirasi banyak orang juga. Lalu Mas Fatan ini bergabung di PLS sudah berapa tahun?
Sudah hampir setahun, mungkin 8 bulan harus 8 bulan 9 bulan. 8 bulan ya. 18 jadi dari kelas berapa Mas Fatan bergabung? Dari kelas 8 akhir. Kelas 8 ya. Sebenarnya kalau ikut PLS-nya itu sejak kelas 8 awal. Awal sekali, kelas 8 awal sekali. Kemudian kalau mulai ikut serta mulai berpartisipasi benar-benar itu baru kelas 8 akhir. Ini salah satu program kita dari PLS, yaitu adalah 30 hari menulis ya Mas Fatan ya. Jadi memang kita target dalam 30 hari itu anak-anak ada yang beberapa yang berhasil, ada beberapa yang berguguran. Kemudian yang berhasil bisa menciptakan, menerbitkan karya seperti ini, seperti itu. Jadi semoga ini menjadi awal yang baik untuk anak-anak ya Mas Fatan ya, menjadi pemicu untuk mengasah bakat mereka dalam bidang penulisan seperti ya Mas Fatan ya. Jadi apa yang Mas Fatan harapkan semoga bisa terwujud ya ke depannya, bisa menciptakan buku single sendiri. Nah, kalau ini kan berawal dari antologi terlebih dahulu seperti itu. Untuk harapan PLS kira-kira apa Mas Fatan? Semoga kedepannya PLS dapat berkembang lebih luas, dalam artian mulai berpengaruh di sekolah ini, dan harapannya dapat menginspirasi siswa-siswi SMP Tirtodaya untuk lebih meningkatkan jiwa literasinya. Kemudian juga harapannya dengan literasi tadi maka siswa-siswi SMP Tirtodaya Surakarta terbentuklah jiwa intelektualnya, sehingga mereka dapat memenuhi 3 karakter sekolah ini, kan leadership, karakter ya. Nah, dari literasi tadi maka terbentuklah intelektual yang baik, sehingga dapat menghasilkan leadership dan karakter yang baik pula, dan siap untuk menjadi pemimpin di masa depan. Itu harapannya. Dia terinspirasi dari PLS gitu. Mereka mungkin itu dari perbincangan kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami obrolkan ya terdapat hikmah-hikmah yang bisa dipetik, yang bisa menjadi motivasi, sehingga kita bisa terus berkarya ya. Jadi tidak membatasi karya apapun itu, baik itu menulis komik, menulis puisi, menulis cerpen maupun novel, itu semoga bisa menginspirasi kita semua dan bisa meningkatkan literasi di SMP IT Nurdaya Surakarta. Ya. Ada lagi Mas apa yang ingin disampaikan? Teman-teman semua ya, teman-teman semua perlu mengetahui bahwa membaca itu sangat penting. Banyak orang bilang membaca merupakan salah satu cakrawala kita untuk membuka dunia. Dan itu beneran, saya setuju dengan itu. Dengan buku maka kita seolah-olah sudah punya persiapan untuk menghadapi kerasnya dunia, sudah punya persiapan untuk menghadapi dunia di masa depan. Dan juga saya waktu itu ketika saya di 7F itu pernah mendengar tapi saya lupa poinnya apa aja, cuma mendengar bahwa banyak faktor yang membuat membaca itu sangat dibutuhkan di abad 21. Tapi sayangnya masyarakat dunia di abad 21 malah lebih suka melihat daripada membaca. Ya, padahal membaca juga sangat penting kalau melihat. Oleh karena itu, maka mulai hari ini mari kita tingkatkan semangat membaca kita. Mari kita tingkatkan semangat membaca kita. Gitu. Ya, untuk membangun negeri ini biar lebih baik lagi gitu ya. Ya, karena Indonesia sendiri juga katanya pendidikannya tertinggal 128 tahun. Terus kemudian kalau nggak salah peminat baca di Indonesia itu nggak sampai 10%. Iya, sampai menurun dengan hadirnya sosmed yang beragam, maka mereka lebih suka di situ. Mereka lebih suka melihat video kan? Iya, membaca. Padahal ilmu itu kita dapatkan ketika kita membaca dan membuka beberapa cakrawala kita. Sudah? Cukup? Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.